Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam itu, langit berselimut kelabu, meski bulan purnama tetap memancarkan sinarnya dengan angkuh di balik awan tipis. Angin laut berembus pelan, menyapu garis pantai sebuah kota kecil di pesisir. Damar, seorang pegawai Bank BRI yang baru saja dipindah tugaskan ke kota itu, berjalan sendirian di tepi pantai. Ia baru selesai lembur menyelesaikan laporan bulanan yang membosankan. Penat, ia memutuskan untuk mencari ketenangan di pantai, tempat favoritnya sejak kecil. Damar adalah seorang pria biasa dengan mimpi sederhana. Baginya, bekerja di bank sudah cukup untuk menjamin kehidupan yang stabil. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia menyimpan rasa kosong yang tak ia mengerti. Seolah ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tak pernah ia miliki. Malam itu, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah tarikan tak kasat mata yang membawanya ke pantai itu. Air laut berkilauan, seperti dipenuhi oleh taburan permata. Namun, perhatian Damar tertuju pada sebuah suara merdu yang samar-samar terdengar di kejauhan. Suara itu seakan menembus angin, menghipnotisnya untuk mendekat. Ia berjalan menyusuri garis pantai, semakin jauh dari keramaian kota, hingga akhirnya ia tiba di sebuah teluk kecil yang tersembunyi di balik tebing curam. Di sana, di atas sebuah batu besar yang terendam sebagian oleh ombak, ia melihat sosok yang tak biasa. Seorang perempuan dengan rambut panjang berkilauan seperti sutra basah, tengah duduk memandang laut. Tubuhnya dibalut sisik yang memancarkan kilauan hijau kebiruan di bawah cahaya bulan. Damar terpaku. Ia tak pernah percaya pada cerita rakyat atau legenda, tapi sosok di hadapannya begitu nyata. Perempuan itu menoleh, menyadari keberadaan Damar. Mata mereka bertemu. Mata perempuan itu seperti laut yang dalam, berkilauan dengan warna yang sulit dijelaskan. Ada keindahan sekaligus kesedihan di sana, seolah-olah ia menyimpan cerita yang tak seorang pun bisa pahami. "Siapa kau?" Damar akhirnya berhasil membuka suara, meski suaranya terdengar serak dan penuh keraguan. Perempuan itu tersenyum tipis, sebuah senyuman yang menenangkan namun juga membuat jantungnya berdetak lebih cepat. "Namaku Naira," jawabnya dengan suara lembut, nyaris seperti bisikan angin. Damar melangkah maju, masih mencoba memahami apa yang sedang terjadi. "Apa yang kau lakukan di sini? Dan, apa kau benar-benar?" Ia tak sanggup menyelesaikan pertanyaannya. "Aku seorang putri duyung," Naira menjawab tanpa ragu, seolah itu adalah fakta biasa yang tak perlu dipertanyakan. "Dan aku tak sengaja berada di sini. Malam ini, bulan membawa arus yang kuat, dan aku terdampar di teluk ini." Kata-katanya begitu sederhana, tapi penuh misteri. Damar mencoba mencerna informasi itu. Logikanya menolak untuk percaya, tapi hatinya berkata lain. Ia bisa merasakan kejujuran dalam suara Naira. "Kalau begitu, bagaimana aku bisa membantumu?" tanyanya akhirnya, meski ia tak tahu apa yang bisa ia lakukan. Naira menatapnya dengan rasa ingin tahu yang sama besarnya. "Kau manusia yang berbeda," katanya pelan. "Kebanyakan dari kalian akan lari ketakutan, tapi kau tidak." Damar tersenyum kaku. "Mungkin aku terlalu lelah untuk merasa takut," katanya, mencoba bercanda, meski ia sendiri tak yakin mengapa ia tetap berdiri di sana. Naira tersenyum lagi, kali ini lebih hangat. "Aku harus kembali ke laut sebelum matahari terbit. Jika tidak, aku akan terjebak di sini untuk waktu yang lama." Damar menatap laut yang tenang, seolah sedang mencari jawaban di antara riak ombak. "Apa yang bisa kulakukan?" Naira menggeleng. "Tidak banyak. Aku hanya perlu menunggu arus yang tepat." Mereka duduk bersama di tepi pantai, berbicara sepanjang malam. Damar menceritakan kehidupannya sebagai pegawai bank yang monoton, sementara Naira berbagi tentang keindahan dunia bawah laut yang penuh warna dan kehidupan. Meski berasal dari dunia yang berbeda, mereka merasa ada koneksi yang sulit dijelaskan. Malam semakin larut, dan waktu terasa berlalu begitu cepat. Tapi ada sesuatu yang mulai tumbuh di antara mereka, sesuatu yang lebih kuat dari sekadar rasa penasaran. Ketika fajar mulai menyingsing, Naira berdiri di tepi air, bersiap untuk kembali ke dunianya. "Aku harus pergi," katanya pelan, matanya penuh penyesalan. Damar mengangguk, meski hatinya berat. "Akankah aku melihatmu lagi?" Naira tersenyum, tapi ada kesedihan dalam senyum itu. "Jika takdir mengizinkan," jawabnya, sebelum ia melompat ke dalam air dan menghilang di antara ombak.
Damar berdiri di sana, memandang laut yang kembali tenang. Perasaan yang tak ia mengerti menyelimuti hatinya. Ia tahu hidupnya tak akan pernah sama lagi. Sejak malam itu, Damar tak bisa menghilangkan Naira dari pikirannya. Pemandangan pantai, suara ombak, dan tatapan mata Naira terus membayangi hari-harinya. Kembali ke rutinitas sebagai pegawai bank terasa semakin membosankan. Namun, di sela-sela rasa jenuh itu, ada harapan kecil yang tak bisa ia padamkan. Mungkin, suatu hari, ia akan bertemu Naira lagi. Hari-hari berlalu. Setiap malam setelah selesai bekerja, Damar kembali ke teluk kecil itu. Ia duduk di batu yang sama tempat Naira pernah berada, menatap laut yang seolah menyembunyikan misteri tak terpecahkan. Tapi Naira tak pernah kembali, dan keraguan mulai merayapi pikirannya. Apakah semua ini hanya imajinasiku? Gumamnya suatu malam. Angin laut menjawabnya dengan hembusan dingin, membuatnya merasa semakin kesepian. Namun, pada malam ketujuh sejak pertemuan mereka, Damar menemukan sesuatu yang membuatnya yakin bahwa Naira nyata. Di atas batu tempat mereka berbincang, ada sisik kecil berkilauan, sama persis dengan sisik yang membalut tubuh Naira. Sisik itu memancarkan cahaya lembut, seolah-olah menyimpan energi dari bulan purnama. Damar mengambil sisik itu dan menggenggamnya erat. "Kau benar-benar ada," bisiknya, suara penuh tekad. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menemukan cara untuk bertemu Naira lagi. Rasa penasaran Damar membawanya ke perpustakaan tua di kota itu. Ia menghabiskan waktu berjam-jam membaca buku-buku usang yang menceritakan mitos dan legenda tentang Putri Duyung. Sebagian besar kisah itu hanya berisi peringatan tentang bahaya jatuh cinta dengan makhluk dari laut. Namun, ada satu cerita yang menarik perhatiannya. Legenda itu menceritakan tentang jembatan dua dunia, tempat di mana laut dan daratan bertemu. Konon, pada malam-malam tertentu, ketika bulan berada di puncaknya, makhluk dari laut bisa berjalan di daratan, dan manusia bisa memasuki dunia bawah laut. Namun, ada harga yang harus dibayar untuk melintasi jembatan itu, sebuah pengorbanan yang besar. Damar merasakan debaran aneh di dadanya. Mungkinkah teluk kecil itu adalah salah satu dari jembatan dua dunia? Ia kembali ke pantai malam itu, membawa buku legenda yang baru saja dibacanya. Di bawah sinar rembulan, ia mencoba memanggil Naira, meski ia sendiri merasa bodoh melakukannya. "Naira!" serunya. "Jika kau bisa mendengarku, aku ingin bertemu lagi." Hanya suara ombak yang menjawab. Tapi tiba-tiba, dari kejauhan, ia melihat kilauan kecil di permukaan air. Harapan kembali menyala di hatinya. Kilauan itu semakin mendekat, hingga akhirnya Damar melihat Naira muncul di permukaan. Ia berenang mendekat dengan gerakan yang anggun, tapi kali ini ekspresinya lebih serius. "Kau tidak seharusnya memanggilku," katanya, nadanya tegas namun penuh kelembutan. Damar tersenyum lebar, senang melihatnya lagi. "Aku hanya ingin tahu apakah kau baik-baik saja. Aku menemukan sisikmu di sini dan..." "Damar," potong Naira, matanya menatap dalam. "Semakin banyak kau tahu tentangku, semakin berbahaya dunia ini bagimu." Damar terdiam. Ia ingin menanyakan apa maksud Naira, tapi perempuan itu melanjutkan sebelum ia sempat berbicara. "Ada aturan yang tak boleh dilanggar," lanjut Naira. "Makhluk dari laut tak boleh terlalu dekat dengan manusia, karena hal itu bisa membawa bencana bagi kedua dunia." "Tapi kenapa?" Damar bertanya, suaranya penuh rasa ingin tahu. Naira menghela napas panjang. Laut dan daratan seperti dua sisi koin yang berbeda. Jika keduanya bersatu, harmoni akan terganggu. Tapi terkadang, ada makhluk seperti aku yang terpesona oleh kehidupan manusia. Itulah sebabnya aku berada di sini malam itu. Damar ingin berkata sesuatu, tapi Naira melanjutkan dengan nada penuh peringatan. "Kehadiranmu di teluk ini memanggilku. Aku tak tahu kenapa, tapi kita memiliki koneksi yang tak seharusnya ada. Jika itu terus berlanjut, sesuatu yang buruk bisa terjadi." "Aku tak peduli," kata Damar akhirnya, nadanya penuh tekad. "Aku ingin mengenalmu lebih jauh, Naira. Jika ada konsekuensi, aku akan menghadapinya." Naira terkejut dengan keberanian Damar. Ia menatap pria itu dalam-dalam, mencari kebenaran di balik kata-katanya. Tapi sebelum ia sempat menjawab, suara gemuruh terdengar dari laut, memecah keheningan malam. "Tidak, mereka datang," bisik Naira, wajahnya berubah panik. "Siapa?" tanya Damar, bingung. "Makhluk penjaga lautan. Mereka melindungi batas antara dunia kita. Jika mereka tahu aku melanggar aturan, aku bisa dihukum." Damar meraih tangan Naira,
meski ia tahu ia tak bisa melakukan apa-apa. Aku akan membantumu. Apa yang harus kita lakukan? Naira menatapnya dengan campuran rasa takut dan kekaguman. Kau terlalu berani untuk seorang manusia, katanya pelan, sebelum menarik tangannya dan menyelam kembali ke laut. Damar hanya bisa berdiri di tepi pantai, menyaksikan ombak yang bergelora. Malam itu, ia menyadari bahwa dunia tempat ia hidup jauh lebih rumit daripada yang ia bayangkan. Namun, ia juga tahu satu hal pasti, perasaannya pada Naira lebih kuat daripada rasa takutnya. Dan ia tak akan berhenti sampai ia menemukan cara untuk bersama dengannya, apapun yang terjadi. Setelah pertemuan itu, Damar menyadari dirinya telah melintasi batas tak terlihat antara dunia manusia dan dunia yang penuh misteri. Meski Naira memperingatkannya akan bahaya, ia tak mampu mengabaikan perasaannya. Sisik berkilauan yang ditemukannya menjadi pengingat bahwa apa yang ia alami bukanlah mimpi. Ia mulai merasa ada takdir yang memaksanya untuk menggali lebih dalam tentang dunia Naira, meskipun ia tak tahu apa yang harus ia lakukan. Malam-malam berikutnya, Damar terus kembali ke teluk kecil itu. Namun, Naira tak pernah muncul lagi. Meski begitu, ia merasa ada sesuatu yang mengawasi dari kejauhan, sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Ombak terasa lebih gelisah, angin lebih dingin, dan suara-suara aneh mulai terdengar di sekitar teluk. Di tengah kebingungannya, Damar memutuskan untuk mencari seseorang yang mungkin tahu lebih banyak tentang legenda laut. Ia teringat seorang tetua desa bernama Pak Arya, yang dikenal sebagai penjaga cerita lama. Banyak orang menganggap pria itu aneh karena suka berbicara tentang makhluk laut dan dunia gaib, tapi Damar merasa ini satu-satunya pilihan. Pak Arya tinggal di rumah sederhana di pinggir desa. Ketika Damar mengetuk pintu, pria tua itu membukanya dengan senyum misterius. "Akhirnya kau datang," katanya tanpa basa-basi, seolah-olah ia sudah tahu apa yang membawa Damar ke sana. Damar terkejut. "Bapak tahu siapa saya?" Pak Arya mengangguk sambil mempersilakan Damar masuk. "Laut memberitahuku. Kau telah bertemu dengannya, bukan? Putri Duyung itu." Damar duduk di kursi kayu yang sudah usang, mencoba mengatasi rasa terkejutnya. "Bagaimana Bapak tahu?" Pak Arya tersenyum tipis. "Sudah lama aku menjaga teluk itu. Tempat itu adalah salah satu jembatan dua dunia. Aku tahu suatu saat seseorang seperti kau akan muncul, manusia yang cukup bodoh atau cukup berani untuk mendekati dunia mereka." Damar tak tahu apakah harus merasa tersinggung atau kagum. "Aku hanya ingin tahu lebih banyak tentangnya," katanya akhirnya. "Dan mungkin, cara untuk membantunya." Pak Arya terdiam sejenak, menatap Damar dengan tatapan penuh arti. "Kau harus tahu, anak muda. Dunia mereka penuh dengan rahasia yang berbahaya. Putri Duyung adalah makhluk yang terikat pada laut. Jika kau mencoba menariknya ke duniamu, kau akan merusak keseimbangan. Tapi jika kau ingin masuk ke dunia mereka, kau harus mengorbankan sesuatu yang besar." "Keseimbangan apa yang dimaksud?" tanya Damar, penasaran. Pak Arya menghela napas panjang. "Laut adalah tempat yang hidup. Ia memiliki jiwa, dan para makhluk yang tinggal di dalamnya adalah bagian dari jiwa itu. Jika seorang putri duyung seperti Naira terlalu lama di daratan, ia akan melemah, dan laut akan mengirimkan penjaganya untuk membawanya kembali. Begitu juga sebaliknya, manusia yang mencoba memasuki dunia laut tanpa izin akan dihukum oleh laut itu sendiri." Damar merenung. Ia teringat kata-kata Naira tentang konsekuensi dan bahaya. "Tapi aku tak bisa melupakannya," katanya, suaranya penuh tekad. "Aku ingin membantunya, meski itu berarti aku harus mengambil risiko." Pak Arya menatap Damar lama, seolah-olah mencoba membaca isi hatinya. Akhirnya, ia berdiri dan mengambil sebuah buku tua dari rak kayu di sudut ruangan. Buku itu terlihat usang, dengan halaman yang menguning dan tulisan tangan yang hampir tak terbaca. "Buku ini berisi mantra kuno," katanya sambil meletakkannya di depan Damar. "Jika kau ingin melintasi jembatan dua dunia, ini adalah kunci untuk melakukannya. Tapi ingat, ini bukan sesuatu yang bisa kau lakukan sembarangan. Ada harga yang harus dibayar, dan kau mungkin tak akan pernah bisa kembali." Damar membuka buku itu dengan hati-hati, membaca tulisan-tulisan yang terasa asing namun penuh makna. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya. Pak Arya menghela napas lagi. "Kau harus menunggu malam bulan purnama berikutnya. Pergilah ke teluk itu dan lakukan ritual ini. Laut akan membuka jalannya untukmu, tapi ingat, jangan sekali-kali mencoba melawan arus. Jika kau melakukannya, kau akan tersesat di dunia mereka selamanya." Persiapan untuk perjalanan. Selama 2 minggu berikutnya,
Damar mempersiapkan dirinya. Ia membaca dan menghafal mantra dari buku itu, mempelajari setiap langkah ritual dengan cermat. Ia juga mencoba mempersiapkan dirinya secara mental, meski ia tahu tak ada yang benar-benar bisa mempersiapkan seseorang untuk perjalanan seperti ini. Ketika malam bulan purnama akhirnya tiba, Damar pergi ke teluk dengan membawa buku itu dan sisik Naira yang ia temukan. Ombak tampak lebih gelisah dari biasanya, dan angin membawa aroma garam yang tajam. Di bawah cahaya bulan, Damar mulai melafalkan mantra. Suaranya bergema di antara tebing-tebing, dan laut tampak merespons dengan cara yang aneh. Ombak yang sebelumnya berantakan tiba-tiba tenang, menciptakan lingkaran air yang berkilauan di tengah teluk. Damar melangkah ke dalam air, mengikuti lingkaran itu. Air dingin meresap hingga ke tulangnya, tapi ia tak berhenti. Ketika ia sampai di tengah lingkaran, sesuatu yang luar biasa terjadi. Air di sekelilingnya mulai bercahaya, membentuk pusaran yang mengangkatnya perlahan. Damar merasa dirinya ditarik ke dalam dimensi lain, di mana batas antara daratan dan laut menghilang. Sebelum ia sepenuhnya tenggelam, ia mendengar suara lembut yang familiar. Damar! Ia menoleh dan melihat Naira muncul di tengah pusaran air, matanya penuh kekhawatiran. "Kenapa kau melakukan ini?" tanyanya. Suaranya hampir tenggelam oleh suara arus. "Aku ingin bersamamu," jawab Damar tanpa ragu. Naira menatapnya lama, sebelum akhirnya berkata, "Kau tak tahu apa yang sedang kau lakukan. Dunia ini tak akan menerima kita begitu saja." Tapi sebelum mereka bisa berbicara lebih jauh, pusaran air semakin kuat, menarik mereka berdua ke dalam kegelapan. Damar membuka matanya perlahan. Sekelilingnya gelap, namun dipenuhi dengan kilauan samar yang berasal dari tanaman laut dan makhluk-makhluk kecil bercahaya yang melayang seperti kunang-kunang di bawah air. Sensasi aneh merayapi tubuhnya. Ia bisa bernapas, meski ia jelas berada di bawah permukaan laut. Ia menoleh dan melihat Naira berada di sampingnya. Wajahnya tegang namun penuh kelegaan. "Kau gila," katanya pelan. Suaranya terdengar seperti melodi di tengah kedalaman. Damar tersenyum lemah. "Mungkin. Tapi aku harus memastikan kau aman." Naira menghela napas. Ia mengulurkan tangannya, dan Damar merasakan kehangatan yang aneh saat menyentuhnya, meski air di sekitar mereka begitu dingin. "Ikutlah denganku. Kita harus pergi sebelum penjaga menemukan kita." Mereka berenang melalui terowongan alami yang dipenuhi karang berwarna-warni. Damar merasa seperti sedang berada di dunia lain, dunia yang lebih indah namun juga lebih menyeramkan daripada apapun yang pernah ia bayangkan. Ikan-ikan besar dengan bentuk aneh berenang di sekitar mereka, dan suara-suara misterius bergema di kejauhan. "Ini luar biasa," bisik Damar, meski ia tahu ini bukan waktu yang tepat untuk mengagumi keindahan. Naira menoleh dengan tatapan khawatir. "Dunia ini tak seindah yang kau pikirkan, Damar. Ada aturan yang harus dipatuhi, dan kita baru saja melanggarnya." Ketika mereka tiba di sebuah dataran luas yang tampak seperti kota bawah laut, Damar terpesona oleh arsitektur megah yang terbuat dari karang dan kristal. Bangunan-bangunan menjulang tinggi, memantulkan cahaya yang berasal dari lubang-lubang alami di atas mereka. Namun, keindahan itu segera terganggu oleh suara gemuruh yang mendekat. Naira menghentikan langkahnya. "Mereka sudah dekat," katanya, menarik Damar ke balik salah satu struktur karang. "Siapa mereka?" tanya Damar, meski ia bisa menebak jawabannya. "Penjaga lautan," jawab Naira. "Makhluk-makhluk yang menjaga keseimbangan dunia ini. Mereka tak akan membiarkan manusia tinggal di sini." Suara gemuruh semakin mendekat, dan Damar bisa melihat sosok-sosok besar yang bergerak di kejauhan. Makhluk-makhluk itu memiliki tubuh seperti manusia, namun dengan sirip besar di punggung mereka dan mata yang bersinar seperti obor di kegelapan. Naira menggenggam tangan Damar lebih erat. "Kita harus pergi. Mereka bisa mencium keberadaanmu." Mereka berenang cepat melalui lorong-lorong sempit yang penuh dengan tanaman laut. Damar merasa napasnya mulai berat, meski ia masih bisa bernapas. Ia sadar tubuhnya belum sepenuhnya beradaptasi dengan dunia ini, dan ia mulai merasakan kelelahannya. Namun, sebelum mereka bisa pergi lebih jauh, salah satu penjaga muncul di depan mereka. Mata makhluk itu bersinar terang, dan suara gemuruh keluar dari mulutnya, membuat air di sekitar mereka bergetar. "Naira, kau tahu aturan kami. Kau membawa manusia ke dunia kami, ini penghinaan besar." Naira berdiri di depan Damar, melindunginya dengan tubuhnya sendiri. Dia tidak bermaksud melanggar aturan. "Aku yang membawanya ke sini. Jika ada hukuman, biar aku yang menanggungnya." Penjaga itu tertawa kecil, suaranya penuh ancaman. "Laut tidak sebaik itu, Naira.
Kau tahu konsekuensinya. Jika manusia ini tetap di sini, harmoni akan hancur. Kalian berdua akan menjadi ancaman bagi kedua dunia. Damar melangkah maju, meski ia tahu ia tak berdaya melawan makhluk sebesar itu. Aku tidak ingin mengganggu dunia ini. Aku hanya ingin memastikan Naira aman. Penjaga itu menatapnya dengan mata yang dingin. Keberadaanmu saja sudah menjadi gangguan. Tapi jika kau benar-benar ingin melindungi Naira, ada satu cara. Damar menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. Apa itu? Korbankan dirimu, jawab penjaga itu dengan suara dingin. Tinggalkan duniamu selamanya dan jadilah bagian dari laut. Dengan begitu, keseimbangan akan terjaga, dan Naira akan bebas dari hukuman. Damar terdiam, mencoba mencerna kata-kata penjaga itu. Ia menoleh pada Naira, yang menatapnya dengan mata penuh kepedihan. Jangan dengarkan dia, kata Naira. Kau tak tahu apa yang mereka maksud. Jika kau menjadi bagian dari laut, kau akan kehilangan segalanya, ingatanmu, kehidupanmu, bahkan dirimu sendiri. Tapi Damar menggeleng. Aku sudah kehilangan terlalu banyak hal dalam hidupku. Jika ini satu-satunya cara agar kau tetap aman, aku akan melakukannya. Naira menarik tangannya, wajahnya dipenuhi air mata. Tidak, Damar. Aku tidak bisa membiarkanmu melakukan ini. Penjaga itu tertawa kecil. Pilihan ada di tanganmu, manusia. Tapi ingat, sekali kau menjadi bagian dari laut, kau tak akan pernah kembali. Damar menatap Naira lama, mencoba menghafal setiap detail wajahnya. Ia tahu ini bukan keputusan yang mudah, tapi ia juga tahu bahwa ia tak bisa kembali ke kehidupannya yang lama tanpa Naira. Aku siap, katanya akhirnya. Naira menggeleng dengan putus asa, tapi penjaga itu hanya mengangguk. Baiklah, ikuti aku. Damar berjalan mengikuti penjaga itu, meninggalkan Naira yang berdiri terpaku di tempatnya. Namun, ketika mereka hampir sampai di tempat yang dituju, Naira tiba-tiba berenang cepat dan menarik Damar kembali. Aku tidak akan membiarkan mereka mengambilmu, katanya dengan suara yang penuh tekad. Penjaga itu mengaum marah, dan kejar-kejaran dimulai. Naira membawa Damar melalui lorong-lorong yang lebih dalam, menuju tempat yang bahkan penjaga tak berani mendekat. Kemana kita pergi? Tanya Damar, bingung. Ke tempat yang bahkan laut tak bisa menyentuh kita, jawab Naira. Tapi itu berarti kita harus meninggalkan segalanya. Naira terus membawa Damar melalui kegelapan yang semakin pekat, menuju tempat yang tak pernah ia sebutkan sebelumnya. Dunia bawah laut yang tadi penuh keindahan kini berubah menjadi bayangan kelam, dengan suara air yang berderak seakan mengawasi. Damar merasakan dingin yang menusuk tulang, namun ia terus mengikuti Naira, mempercayakan hidupnya sepenuhnya pada putri duyung itu. Kita hampir sampai, ujar Naira. Suaranya terdengar lelah tapi tetap penuh tekad. Di hadapan mereka, terbentang sebuah jurang besar yang tampaknya tak berdasar. Cahaya dari dunia bawah laut tak menjangkau tempat itu, dan keheningan yang menakutkan melingkupinya. Ini adalah batas laut, kata Naira sambil berhenti. Tempat di mana dunia kami berakhir. Jika kita melompat ke sana, kita akan melarikan diri dari laut dan daratan, tapi kita juga akan terjebak di ruang antara. Damar menatap jurang itu dengan ragu. Apa maksudmu dengan ruang antara? Naira menatapnya dengan mata yang penuh kesedihan. Itu adalah tempat di mana waktu berhenti. Tak ada manusia, tak ada makhluk laut, hanya kita. Kita akan bebas dari aturan kedua dunia, tapi kita juga akan kehilangan segalanya. Tempat ini, ingatan kita tentang apa yang pernah kita miliki. Hanya satu hal yang akan bertahan, keberadaan kita bersama. Damar terdiam, mencoba memahami apa yang baru saja dikatakan Naira. Kau benar-benar mau meninggalkan semua ini untukku? Naira mengangguk, air mata mengalir perlahan di pipinya. Aku tak ingin melihatmu hancur karena dunia ini. Jika harus kehilangan semuanya untuk menyelamatkanmu, aku rela melakukannya. Damar merasakan hatinya mencelos. Ia tahu ini bukan keputusan yang mudah bagi Naira, meninggalkan laut yang telah menjadi rumahnya. Namun, ia juga tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara agar mereka bisa tetap bersama tanpa ancaman dari kedua dunia. Sebelum mereka sempat melompat ke dalam jurang, suara gemuruh terdengar lagi. Penjaga lautan telah menemukan mereka. Mereka muncul dari balik bayangan, membawa kekuatan laut yang dahsyat. Naira, kau tak bisa melanggar aturan, aum salah satu penjaga. Manusia ini harus pergi, atau kau akan dihukum. Naira berdiri di depan Damar, melindunginya dengan tubuhnya sendiri.
Aku tak akan membiarkan kalian menyentuhnya, serunya. Penjaga itu menyerang, mengirimkan gelombang besar yang menghempaskan Naira dan Damar ke tepi jurang. Damar mencoba bertahan, tapi kekuatan laut terlalu besar untuknya. Ia hampir tergelincir ke dalam jurang sebelum Naira meraih tangannya. Kita harus melompat sekarang, seru Naira. Tapi sebelum mereka sempat bergerak, salah satu penjaga melancarkan serangan terakhir, menciptakan pusaran air yang menyeret mereka ke tepi jurang. Damar merasa tubuhnya mulai melemah, namun ia menggenggam tangan Naira erat-erat. Jika kita melompat bersama, katanya, suaranya penuh tekad. Naira menatapnya dengan mata yang penuh air mata, lalu mengangguk. Bersama, katanya. Mereka melompat ke dalam jurang, meninggalkan dunia yang mereka kenal. Saat mereka jatuh, dunia di sekitar mereka berubah. Kegelapan perlahan digantikan oleh cahaya lembut yang menyerupai sinar bintang. Mereka merasa seperti melayang di ruang tanpa gravitasi, tanpa arah, tanpa waktu. Damar menatap Naira, yang kini tampak berbeda. Sisiknya bersinar lembut, dan wajahnya terlihat lebih manusiawi. Di mana kita? Tanyanya. Kita berada di antara dua dunia, jawab Naira. Di sini, kita bebas dari aturan apapun. Tak ada yang bisa menyentuh kita lagi. Damar merasakan kelegaan yang aneh, meski ia tahu mereka telah meninggalkan segalanya. Ia meraih tangan Naira, menggenggamnya erat. Aku tak peduli di mana kita berada. Yang penting, kita bersama. Naira tersenyum, kali ini dengan kehangatan yang tulus. Aku juga. Namun, mereka segera menyadari bahwa tempat ini bukan tanpa konsekuensi. Kenangan mereka tentang kehidupan sebelumnya perlahan mulai memudar. Damar mencoba mengingat wajah keluarganya, teman-temannya, bahkan rutinitas membosankan di bank, tapi semua itu terasa seperti mimpi yang samar. Kita kehilangan ingatan kita, kata Damar, suaranya penuh kekhawatiran. Naira mengangguk. Itu adalah harga yang harus kita bayar. Tapi satu hal yang tak akan hilang adalah perasaan kita satu sama lain. Itulah yang membuat kita tetap di sini. Mereka saling berpelukan, merasakan kenyamanan dalam keberadaan satu sama lain. Di tengah ruang yang hening dan abadi, mereka tahu bahwa mereka telah membuat pilihan yang tepat. Di dunia manusia, Damar tak pernah kembali. Rekan-rekannya di ban menganggapnya hilang di laut, sementara keluarganya berduka atas kepergiannya. Di dunia bawah laut, Naira dianggap telah melanggar aturan dan lenyap tanpa jejak. Namun, di ruang antara, mereka hidup dalam keabadian, bebas dari aturan dan batasan. Mereka mungkin telah kehilangan segalanya, tapi mereka mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, cinta yang tak terikat oleh dunia manapun. Meski cerita mereka tak pernah diceritakan di dunia manusia atau lautan, jejak mereka tetap ada, tersembunyi di antara bintang-bintang yang bersinar di dasar laut yang paling dalam. Apakah cinta mereka cukup kuat untuk melawan takdir? Atau akankah mereka terpisah selamanya? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like video ini jika kalian juga percaya bahwa cinta sejati bisa melampaui batas dunia. Dan tentunya, subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan kisah seru lainnya. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar cerita-cerita seperti ini selalu hadir di beranda kalian.